Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nugroho dari kelas Ekonomi Syariah C semester 5. Di sini akan menjelaskan beberapa materi, yaitu diantaranya yang pertama tentang pendekatan kualitatif, kemudian pendekatan kuantitatif, dasar-dasar penelitian, dan desain penelitian kualitatif. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian ciri-ciri dari pendekatan kualitatif. Yang pertama, latarnya alamiah. Jadi melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai alat atau instrumen. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama. Kemudian yang ketiga, ada analisis datanya ini secara induktif. Kemudian ciri yang keempat, teori dari dasar penelitian kualitatif ini lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansif yang berasal dari data. Kemudian ciri yang kelima, deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kemudian ciri yang keenam, penelitian kualitatif ini lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasilnya. Kemudian ciri yang terakhir yaitu hasil penelitian akan dirundingkan dan disepakati secara bersama. Selanjutnya yaitu kelemahan dari metode kualitatif. Kelemahannya yaitu yang pertama yaitu kualitas tergantung peneliti. Kemudian subjektivitas penelitian ini sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, perubahan perilaku informan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi atau berubah. Kemudian yang keempat, waktu penelitian yang sangat lama. Yang kelima, sulit mendapatkan informasi kunci atau informan utama yang paham akan masalah yang kita teliti. Kemudian yang keenam, penafsiran bisa saja berbeda antara peneliti yang lain dan informan yang lain. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua tentang pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mengembangkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan menemukan teori. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari metode kuantitatif. Untuk kelebihan dari metode kuantitatif ini diantaranya yaitu bisa digunakan untuk meramal atau menduga. Hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel, bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks dalam sebuah model. Untuk kekurangannya yaitu berdasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan menyebabkan penyesatan informasi. Data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data dengan populasi dan sampel yang sama. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif berdasarkan tujuannya. Penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau basic research dan penelitian terapan atau applied research. Penelitian dasar digunakan untuk memverifikasi teori yang sudah ada atau mengetahui lebih jauh lagi tentang konsepnya. Selanjutnya yaitu penelitian terapan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang khusus atau membuat keputusan tentang suatu tindakan atau kebijakan khusus. Kemudian yang kedua ada penelitian berdasarkan metodenya. Beberapa metode penelitian kuantitatif yang cukup sering digunakan itu ada dua, yaitu penelitian survei dan juga eksperimen. Penelitian survei ini adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data.
penelitian survei umumnya melakukan pengambilan sampel, namun dilakukan generalisasi atau data sampel berlaku untuk populasi. Karena itu, teknik dan metode pengambilan sampel merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian survei. Nah, misalnya saja seperti kampus di setiap akhir semester itu mengadakan survei melalui kuesioner yang dilakukan melalui Google Form tentang pembelajaran online di setiap akhir semester. Kemudian ada metode eksperimen, adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan lainnya. Contoh, penelitian ini untuk menguji dampak dari pemutaran musik klasik terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian materi yang ketiga ada dasar-dasar penelitian. Nah, kata penelitian ini adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, kata research ini terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali, kemudian search yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa research atau penelitian ini adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Nah, pengertian lain dari kata penelitian ini adalah melakukan suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu di dalam masyarakat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat, untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat, kemudian untuk memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis dari penelitian ilmiah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diantaranya itu penelitian dasar atau basic research, yang artinya penelitian dalam rangka suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki alasan intelektual. Penelitian ini memberikan suatu kontribusi khusus kepada badan akademik pengetahuan di bidang penelitian. Nah, kemudian yang kedua yaitu penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, dan memiliki alasan praktis. Kemudian jenis penelitian yang kedua ada berdasarkan bidang yang diteliti, itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian sosial dan penelitian eksakta. Penelitian sosial ini penelitian yang sudah pasti meneliti di bidang sosial. Untuk penelitian eksakta ini penelitian secara khusus meneliti di bidang eksakta, yaitu seperti kimia, fisika, dan lain-lain. Dan yang keempat, berdasarkan teknik yang digunakan, ini ada penelitian survei atau survei research. Ini merupakan penelitian yang tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang telah diteliti. Bisa dikatakan penelitian ini yaitu penelitian yang membagi sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner data untuk menguji hipotesisnya. Kemudian yang kedua ada penelitian percobaan atau eksperimen research. Ini merupakan penelitian yang dilakukan adanya sesuatu perubahan atau ada perlakuan khusus dari variabel yang diteliti. Nah, penelitian ini dimasukkan untuk mengetahui ada tidaknya sebab akibat dari suatu yang diteliti. Kemudian jenis yang kelima ada berdasarkan keilmiahannya, yaitu ada penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau menggunakan pokok pikiran dan menyimpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis serta meyakinkan. Nah, kemudian ada penelitian non ilmiah, yaitu penelitian yang tidak menggunakan sesuatu atau suatu metode ataupun kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ilmiah berdasarkan jenis datanya. Kemudian yang jenis keenam ada penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang dapat dicapai dengan menggunakan beberapa prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif atau pengukuran. Kemudian jenis yang ketujuh ada penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan cara kuantifikasi atau pengukuran. Nah,
Kemudian yang selanjutnya itu ada tahap-tahap penelitian ilmiah. Di sini kita itu harus merencanakan dahulu apa yang akan kita teliti dengan memilih masalah apa yang akan kita teliti nantinya. Kemudian menetapkan latar belakang masalah, apa yang melatar belakangi melakukan penelitian tersebut. Kemudian tetapkan rumusan masalah dari masalah yang kita teliti. Rumusan masalah ini biasanya berisi tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang sedang kita bahas. Kemudian tetapkan tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Jelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian kita ini. Nah, sampaikan apa telaah pustaka informasi atau data dasar yang relevan. Biasanya berisi tentang temuan yang telah dicapai. Kemudian rumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini biasanya diturunkan dari kerangka teoritis ungkapan teori yang hendak diuji. Jumlahnya tidak tertentu, berkaitan dengan tujuan. Nah, tidak setiap penelitian itu perlu hipotesis. Nah, kemudian pilih metode penelitian mencakup prosedur dan alat yang digunakan, seperti populasi, sampel, variabel, instrumen, dan statistik. Kemudian ada tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, yang kedua ada pengolahan data, yaitu dengan menyunting, mengkodekan atau mentabulasinya. Kemudian yang ketiga menganalisis data, yakni dengan menyederhanakan hasil olahan agar mudah dibaca dan dipresentasikan. Analisis non-statistik untuk data kualitatif dan analisis statistik untuk data kuantitatif. Nah, kemudian yang keempat ada tafsiran hasil analisis. Yang kelima ada kesimpulan yang berisi tentang sintesis semua aspek yang telah dibahas. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap penulisan, yakni dengan memperhatikan konteksnya dulu. Laporan apa yang ingin Anda buat? Makalahkah, jurnal, tesis, atau skripsi? Kemudian buatlah kerangka laporan. Nah, setelah dibuat kerangka laporan, kemudian susun dengan bahasa yang baik dan benar serta cantumkan sumber penelitian. Jika menggunakan buku, cantumkan footnote dan daftar pustaka. Nah, kemudian jangan lupa perhatikan tata penulisan seperti ukuran kertas, margin, spasi, huruf, dan ukuran hurufnya. Kemudian materi yang terakhir yakni tentang desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu posisi teori, teknik pengalian data, dan analisis dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada posisi teori. Nah, yang pertama ini adalah untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dari dasar. Paling tidak ada 3 aspek fungsi teori yang dapat dimanfaatkan. Yaitu yang pertama ada merumuskan masalah, membangun kerangka berpikir, dan menyusun bahan wawancara. Kemudian yang kedua, ketika peneliti sudah menentukan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan, lalu ia perlu memeriksa kembali apakah sistem kategori serupa telah ada sebelumnya. Jika memang ada, maka peneliti perlu memahami tentang apa saja yang dikatakan oleh peneliti lain tentang kategori tersebut. Kemudian yang ketiga ada proposisi teoritik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif yang memiliki hubungan dengan teori yang sudah dikenal, merupakan sumbangan baru untuk memperluas teori yang sudah ada. Kemudian maksud penelitian yang kedua yaitu untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada. Nah, teori tersebut bermanfaat bagi peneliti pada 3 hal berikut. Yang pertama, penelitian dapat dimulai dari teori terdahulu tersebut dengan merujuk kerangka umum teori itu. Kemudian yang kedua ada teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan atau wawancara untuk mengumpulkan data awal.
Kemudian yang ketiga, jika temuan penelitian sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya kok bisa berbeda dengan teori yang sudah ada. Ya, yang selanjutnya ada analisis dalam penelitian kualitatif. Nah, menurut Creswell, analisis data dalam kualitatif ini adalah sebuah usaha untuk memaknai data, baik itu berupa teks ataupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, data kualitatif ini itu adalah kumpulan data yang diperoleh dari wawancara, baik itu observasi sebuah lapangan, dan dari analisis dokumen. Nah, informasi yang dikumpulkan ini itu harus benar-benar diatur dan ditafsirkan dengan benar untuk mengekstraksi temuan kunci, setelah itu untuk dilakukan pekerjaan suatu penelitian tadi. Nah, ada beberapa langkah untuk analisis ini. Antaranya yaitu yang pertama, kita mengorganisasikan data atau mengelompokkan data ke dalam beberapa bentuk. Kemudian yang kedua itu membaca dengan teliti set data beberapa kali untuk mendapatkan gambaran lengkap atau rangkuman atau gambaran umum dari apa yang dikandungnya secara keseluruhan. Kemudian kita lakukan identifikasi kategori umum atau tema dan kemudian mengklasifikasikannya. Nah, ini akan membantu seseorang peneliti untuk melihat pola atau makna data yang diperoleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan dan meringkas data untuk audiens. Langkah ini dapat mencakup hipotesis yang menyatakan hubungan di antara kategori-kategori yang ditentukan oleh peneliti. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan, ambil positif dan negatif. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.